Ke mall jajannya selalu Shilin, pesen yang XXL chicken. Mimin berterima kasih banget sama yang nyiptain ayam seenak Shilin. Gak ada deh snack yang ngalahin XXL chickennya Shilin guys. Tepungnya kriuk-kriuk garing, daging ayamnya tetap juicy, dan bumbu mereka tuh mantep guys. Dan kalian tahu gak sih cabang Shilin di Jakarta tuh banyak banget. Baru tahu juga ternyata semuanya ada spot Instagramable kayak gini guys. Sekarang tuh gak cuman ayam doang guys, tapi ada menu baru sweet potato finger. Sebenarnya ini tuh ubi yang dilapisi tepung dan digoreng crispy. Terus ada mayo twist sebagai teman makannya. Potongan ubinya tebel-tebel tapi tekstur luarannya crunchy, dan di dalam ubinya lembut banget. Dipaduin sama mayo twistnya yang creamy. Ya ampun, enak banget guys. Mayo twistnya ini ada hint dari bawang bombay gitu, jadi makin gurih dan wangi. Bisa jadi buat temen nongkrong atau nonton yang seru nih. Ya ampun, bikin ketagihan deh. Mending kalian cobain juga guys. Udah tersedia di semua outlet Shilin. Mau dine in atau take away juga bisa ya guys. Guys, ayam ini tuh 1 ekor loh, tapi kenapa kecil banget ya? Masa ayam masih kecil udah dimasak sih? Dan rata-rata ayam di Lombok tuh yang kecil-kecil kayak gini loh. Khususnya ayam taliwang. Dan yang Mimin samperin ini ayam taliwang yang paling terkenal di sini guys. Taliwang khas Pak Udin. Beneran sekecil itu guys ayamnya. Jadi seporsi itu dapatnya 1 ekor ayam kecil ini. Bisa dibakar dan digoreng. BTW ini jenis ayam apa ya kok bisa kecil kayak gini? Makanya pakai plecing kangkung dan sambal khas Lombok yang pedes banget. 1 ekor ayamnya cuman segini guys. Ini Mimin pilih yang bakar ya guys, dan bumbunya merah banget ya. Tuangin plecing kangkung dan beberuk terong. Sayur-sayurannya ini kres-kres banget guys. Lombok kan emang terkenal sama kangkung dan beberuk terongnya. Yang Mimin pegang ini setengah ekor ayam loh guys. Ini banget, imut-imut. Dagingnya emang gak sebanyak ayam biasanya, tapi ini tuh gurih banget. Bumbunya pedes, smoky, ngeresep banget sampai ke dalam guys. Gak ditemuin cita rasa manis di sini, cuman pedes gurih aja. Kuliner Lombok tuh emang selera Mimin banget. Kalau ke Lombok wajib nyamperin Taliwang Pak Udin ya. Bola biliar yang bisa muncrat. Gila, ini tuh mengalir deras dan mengucur sampai ke mulut Mimin. Sayang banget kalau sampai kebuang-buang. Kali ini Mimin mau ngabisin liburan Nataru di Kembang Deli Kopitiam. Ini tuh Kopitiam Melayu Cina halal yang lagi happening banget. Tempatnya tuh cozy dan estetik banget ya. Jadi cocok buat ngabisin waktu bareng keluarga dan orang-orang tercinta. Menunya 100% halal guys. Yuk kita cobain nasi goreng rendangnya. Dia tuh rempahnya main banget dan daging sapinya generous. Mimin juga pesen terong kamhyong. Dia tuh digoreng garing dengan tepung, jadi teksturnya crispy. Dan aroma wangi dari daun karinya tuh kuat banget. Next, Mimin juga cobain best sellernya, ayam goreng Kembang Deli. Ada manis, asem, pedes, enak banget guys. Nah, yang kayak bola biliar ini tuh namanya emas hitam manis. Dia tuh semacam bola obi yang diisiin salted egg. Begitu Mimin gigit, muncrat sampai luber-luber dong. So far menu dari Kopitiam Kembang Deli ini tuh gak ada yang gagal. Termasuk mochi hitam wijen ini nih, jangan sampai ke skip. Gurih, manis, umami, dan teksturnya kenyal-kenyal. Tuh lihat isiannya. Ini Mimin pesen puding serai, gak akan ada di Kopitiam lain. Selain itu, kopi apukat Milo dan kumquat pretzernya ini recommended banget loh. Pokoknya kalau kalian liburan Natal dan Tahun Baru ke Bandung, wajib mampir ke Kembang Deli. Oh, jadi ini dimsum mentai kaki 5 yang fenomenal itu. Gila, saus mentainya aja bisa bikin segitu banyak guys. Mimin lagi ada di Pasar Kodam Surabaya dan mau cari dimsum yang lagi viral di sini guys. Nah, ini nih dimsumnya, sampai ditulisin 9 juta penonton di sosmed. Waduh, pede amat ya. Jangan sampai keliru guys, namanya tuh dimsum 0720. Karena mereka tuh pelopor dimsum mentai kaki 5 pertama di Indonesia. Dan emang seviral itu guys, antreannya membludak. Jujur Mimin tuh banjir liur guys, lihat saus mentainya. Kayak creamy, warnanya orange pekat gitu. Tapi kali ini Mimin gak nyobain dimsum kukusnya guys, karena penasaran banget sama dimsum goreng mentai mereka yang cuma 25.000. Tuh kalau kasih saus mentai sebanyak itu guys, gak pelit. Astaga, gak sabar Mimin pengen cobain. Dimsumnya crunchy banget. Dengan harga segitu dapat kualitas sepremium ini guys. Terus kejunya lumer banget dong. Astaga, bener dugaan Mimin kalau saus mentainya tuh enak banget. Pakai mayones apa ya kok bisa kental, creamy, dan cita rasanya gurih banget. Dimsumnya padat, ngedaging, dan kejunya bener-bener selumer itu. Cus yang penasaran buruan datang ke dimsum 0720. Mimin tuh nemuin warung yang namanya tuh kalau disebutin Mimin bisa kena pelanggaran di TikTok. Udah kalian baca sendiri aja. Ini tuh namanya bakmi Jawa Pak Meme di Jogja. Selain namanya yang unik, ratingnya di Google tuh gede banget. Jadi Mimin penasaran guys, pengen kesini. Tapi yang masak kok 2 ibu-ibu ya, Pak Memenya mana?
Bu, saya mau nanya, Pak Mama itu siapa? Itu suaminya kakak saya. Oh, suaminya ibu ini. Iya. Oh iya. Pak Mamanya di mana, Bu? Oh, udah almarhum ya. Udah Nah, jadi ini penerusnya. Oh, ini penerusnya ya? Innalillahi. Nah, ini guys nasi goreng dan bakminya Pak Memet. Nah, ini tuh bakminya tuh ada bihun dan juga mie biasa, mie kuning gitu guys, campuran. Anget, nyemek-nyemek, enak banget, gurih lagi. Wow. Nah, ini mie gorengnya, toppingnya tuh ada ayam kampung dan juga telur kampung guys. Walaupun masaknya nggak pakai arang, tapi gurih banget. Apalagi ini Mimin makannya hujan-hujan, malam-malam makin enak guys. Kalau kalian ke Jogja, jangan lupa sempetin mampir di Pak Memet. Pak Memet. Guys, Mimin tuh nemuin bakso yang nyeleneh banget. Cuma 20.000 per orang bisa ambil bakso sepuasnya. Nah, ini tuh namanya bakso WD Ambyar yang lokasinya di Renon, Bali. Untuk peraturannya stop pengambilan kalau udah jatuh dari mangkok sama wajib dihabiskan ya. Bisa nggak ya ini nggak jatuh? Wow, ini keterampilan diperlukan di sini guys. Tambahin lagi. Bisa guys. Tambahin 2 lagi guys. Guys, cuma dapat segini. Mas-masnya tuh nyekil banget guys. Harus ambis ya guys demi dapat bakso yang banyak. Kak, ini aku ambil sebanyak ini masih 20.000 juga. Tetap 20.000. Beneran loh, ini nggak bohong, sepuasnya 20.000. Tuangin sambal yang barbar guys. Mangkok Mimin sampai nggak cukup guys karena baksonya gede-gede banget. Baksonya ngurat, berdaging, terus yang ini isian telur. Gak cuman gimmick dan bercandaan ya, tapi baksonya ini bener-bener berdaging banget. Bahkan ini isian daging cincang. Terheran-heran guys, ini nasi goreng seafood dapat udang 4, harganya cuma 15.000. Heran banget Mimin. Ini untungnya dari mana ya? Udangnya gede banget loh ini guys. Gak cuman gede guys, udangnya juga fresh. Tipe nasi gorengnya gurih, smoky, enak banget. Sumpah demi apa, ini ayam bakar 20.000, terus masih dapat kerang juga guys. Heran Mimin. Ayamnya gede banget. The real jualan cuma nyenengin pembelinya doang. Ayamnya empuk, lembut, ngerusuk banget sampai ke tulangnya. Yummy. Terus ini kerangnya. Cus yang penasaran buruan ke bakso WD Ambyar. Ayo baksonya paling urat, paling berdaging. Wah, ini rame-rame lagi berburu bakso urat yang paling murah di Jawa Timur. Apalagi kalau bukan Sarjana Bakso. Guys, nikmatnya kumlot. Emang dari awal buka sampai sekarang gak pernah sepi guys. Karena yang kesini tuh gak cuman FOMO. Bakso uratnya Sarjana Bakso tuh gak ada lawan guys. Gede-gede, mengkel-mengkel kalau kata wong Jawa. Kuahnya ditaburin bawang putih goreng. Tuh lihat deh kuahnya, ngaldu, gutek, makin gurih. Nah, bentar lagi kan puasa. Sarjana Bakso buka dari jam 3 sampai jam 12 malam ya. Tetelan sapi, halalan toiban, masya Allah tabarakallah. Tetelannya full daging dan lemak sapi. Bakso uratnya guys, keriting banget kayak uratnya Aderai. Udah gitu ya, baksonya tuh jumbo banget sampai Mimin susah mangatnya. Gila, daging tol. Ritual SSK, saus sambal kecap. Wah, kesukaan Mimin nih pakai sambal yang banyak. Yang Mimin suka tuh baksonya ada isiannya gitu guys. Udah gede, berurat, isinya endok super jumbo. Dan kemarin yang fitnah kejunya dikit, nih ngecrot banget loh kejunya. Ada garansi ganti baru kalau nggak full kejunya. Tapi syaratnya ya jangan digigit guys, disobek dulu. Jangan lupa ya pas puasaan nanti buka bersamanya di Sarjana Bakso. Jadi gudeg ini tuh masih masaknya tradisional guys, pakai kayu bakar dan di pawon. Pawonnya pun juga kayak purbakala gitu guys, gelap-gelapan. Berburu gudeg di Jogja, masuk-masuk gang kayak gini guys. Gangnya sempit dan gak bisa dilalui motor guys. Sebelum masuk pawon tiba-tiba ketemu Ming. Lucu banget, dia lagi hamil dan jualannya tuh bentar banget guys, cuma 3 jam aja. Nah, pesennya pun juga masuk pawon kayak gini guys. Tuh nasinya aja udah mau habis. Untung lauk-lauknya masih lengkap. Nah, biasanya orang lokal Jogja tuh kalau makan gudeg di sini guys, bukan gudeg-gudeg yang terkenal sama wisatawannya itu. Ini Mimin pesen gudeg yang komplit pakai ayam kampung bagian paha. Berasa kayak dimasakin Simba deh kalau kesini. Nah, seporsi kayak gini harganya tuh cuma 50.000 aja guys. Untuk rasanya manis, gurih dan ada sedikit pedes. Terus ayam kampungnya ini lembut banget. Ini bukan tahu ya, tapi krecek. Jadi krecek tuh kerupuk kulit sapi yang direndam semalaman. Teksturnya kenyal-kenyal berair gitu. Telur bacemnya guys. Oh wow. Buat kalian pecinta gudeg pasti suka banget sama gudeg pawon ini karena cita rasanya tuh kompleks. Kalau ke Jogja wajib mampir ya di gudeg pawon.
Onde ini bisa muncrat ke segala sisi guys. Deres banget, puas deh Mimin makannya. Guys, ini Mimin lagi ada di kedai rantau dan kalau weekend bisa serame ini guys. Kayaknya ini deh kopi tiam yang paling rame yang ada di Bali. Kalau weekend kayaknya semua orang Bali ngumpul di sini deh. Enaknya lagi guys, pesennya tuh lewat barcode, jadi kita nggak perlu ke kasir. Terus harga menunya juga murah-murah banget, cuman mulai 20 ribuan. Makanannya lengkap dan temanya tuh peranakan Malaysia. Pantesan mereka punya char kway teow. Otentik ya, karena smoky dari arangnya tuh kuat. Terus dapat seafood yang gede-gede. Terus ini menu andalan mereka guys, mie mama rantau. Kayak mie goreng gitu ya, bentuk mie-nya tuh tebel, kenyal, dan bumbunya tuh nggak cuma sekedar manis, tapi ada gurih-gurihnya. Parah sih, enak banget. Pantes aja ya orang-orang tuh pada rame kesini. Nyesel deh Mimin taunya telat. Salfok sama chili oil homemade-nya enak banget. Yang bersarang ini namanya butter chicken egg floss. Bikinnya nggak ngasal, ada aroma daun kari, buttery. Tekstur ayamnya juga juicy. Oh iya, tenang buat sahabat Mimin yang muslim. Di sini tuh semua masakannya muslim friendly. No pork, no lard. Mimin udah buktiin sendiri. Jangan lupa pesen ais kacang merahnya. Kata orang ini tuh legit banget dan bener. Ini bakalan jadi tempat makan sambil nongkrong paling comfy di Bali. Cus deh cobain rantau di Bali. Beredar jalan cuma setahun udah ditinggal. Aku akan tetap menjaga istri sama anak-anaknya dan keluarganya. Sahabatan Babe Cabita dan King Abdi emang another level. Anyway, Dadar Beredar cabang Surabaya lagi reopening ya guys. Wah gila, rame banget guys, dadar beredar Surabaya pecah. Definisi ya guys, cuman jualan telur dadar crispy aja bisa serame ini. Jadi Dadar Beredar tuh pelopor telur dadar crispy pertama di Indonesia. Mukbang dadar beredar guys. Gede banget telurnya. Wajib banget dimakan bareng oseng ayam. Masakan King Abdi ini tuh nggak pernah gagal ya guys. Asin, gurih, pedes, dan telur dadarnya ini tuh clean banget, gak nyimpen minyak tapi tetap crispy. Terus condimentsnya ini asik banget kayak karakter Babe Cabita. Ini Mimin awur-awur bareng oseng cumi dan oseng udang. Alamak nikmatnya, dan udangnya ini juga ukurannya gede-gede loh guys. Selain itu bahan bakunya juga fresh semua karena bikinnya dadakan. Antepin lagi oseng sambal usus dan selada goreng crispy-nya. Ini sih jatuhnya lebih ke mukbang ya daripada makan siang. Oh iya, harga di sini tuh mulai 13 ribuan aja dan udah tersertifikasi halal. Kalau kepedesan di Dadar Beredar tuh minumannya lucu-lucu. Segerin pakai es cendol dawet sultan dan ice sweet green tea. Lalapan dan nasi uduk yang nyerbu full cindo semua. Wah, bisa jadi enak nih karena yang beli semuanya cindo guys. Dan tempatnya tuh bersih banget ya, nggak ada lalat satupun yang hinggap di makanan mereka. Ini tuh namanya Kiko Sari, spesialis lalapan dan nasi uduk yang ada di Pik. Cindo-cindo di Pik kalau pengen nasi uduk ya larinya ke sini guys. Lauknya tuh tinggal kita ambil-ambil sendiri terus kasih ke abangnya. Yang makan di sini bener-bener banyak banget dan full cindo guys. Tapi tenang, pelayanannya tuh cepet. Tumplekin langsung ya lauk ke nasi uduknya terus disambelin deh. Nasi uduk tuh emang jodohnya sama sambal Lamongan ya. Mereka tuh ditakdirkan bersama, nggak terpisahkan. Nasinya wangi, gurih, dan sambelnya ini pedes manis. Lauknya pakai kulit crispy dan jantung ayam yang dibumbuin asin gurih. Apalagi Mimin tuh makannya pakai pete goreng yang melenus-melenus, mantep pol. Oh iya, tadi Mimin juga ambil bebek guys. Bebeknya tuh digoreng sampai garing tapi masih lembut di bagian dalamnya. Tapi Mimin tuh paling suka dipakein lauk usus sapi goreng. Nah, seporsi kayak Mimin gini habisnya cuman 117 ribu aja guys. Yang penasaran cobain yuk.